Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, adik-adik sekalian, hari ini kita lanjutkan perkuliahan dengan saya Dr. Aditya Chandra eh, dari Fakultas Kedokteran Universitas Abdul Hari ini kita akan belajar tentang sistem kardiovaskular. Selamat mengikuti. Oke, kalau kita perhatikan dari anatomi jantung, maka jantung itu lebih kurang sekitar beratnya 250 sampai dengan 350 gram pada orang dewasa. Laki-laki lebih besar daripada wanita. Kalau wanita itu lebih kurang sekitar 150 sampai dengan 250 gram. Kenapa lebih besar? Hal itu disebabkan karena jaringan massa otot laki-laki itu lebih besar daripada wanita, sehingga kebutuhan daripada oksigen dan nutrisi dia lebih tinggi kebutuhannya pada atau volumenya pada pria daripada wanita. Jadi kalau kita lihat strukturnya itu lebih kurang sekitar segepal tangan manusia lah, tangan orang dewasa ya. Jadi kalau kita perhatikan letaknya itu di rongga mediastinum, ya lebih kurang sekitar 12 sampai dengan 14 cm dari tulang rusuk yang kedua. Jadi kalau kita lihat lagi lebih dalam, dia lebih kurang 2/3 massa jantung terletak di bagian kiri rongga dada. Dan bagian yang paling peka untuk merasakan detak jantung itu terletak di interkostal 5 dan 6 bagian sebelah kiri, atau dengan istilah disebut dengan point of maximal intensity atau PMI ya. Oke, kalau kita lihat lebih dalam lagi, kalau kita buat garis khayal nih sternum ya, ini sternum. Ya, adik-adik sudah belajar garis khayal, kalau ditarik di tengah-tengah itu linea mid sternalis, tepi kiri tepi kanan sternum itu disebut dengan linea sternalis. Ya, ditarik garis khayal seperti yang di media garis mid sternalis ini, kiri kanan sternum itu disebut dengan linea sternalis. Kemudian di klavikula, ya di klavikula, maka ditarik garis khayal kanan dan kiri itu disebut dengan linea medioklavikular. Antara linea sternalis dengan linea medioklavikular itu disebut dengan linea parasternalis. Nah, dengan garis khayal ini maka kita bisa membayangkan posisi dan letak daripada struktur organ tubuh yang ada dalam diri kita. Nah, kalau di aksila bagian anterior disebut dengan linea axillaris anterior. Nah, kalau kita lihat dari bawah dari klavikula ya, maka bisa kita lihat dari sini ada interkoste pertama, interkoste 1, koste kedua, interkoste kedua. Ya, maka kalau kita perhatikan dari struktur jantung yang sudah ada di hadapan adik-adik semua, maka dia bagian atasnya dapat kita pastikan dia berada di interkoste keberapa. Kalau di sini dapat kita lihat bagian atasnya dia berada di interkoste kedua, lebih kepada daerah sinistra. Oke, ini poin maksimal tadi ya, dia di interkoste 5 atau 6 ya di linea medioklavikular. Nah, gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti dengan penjelasan garis tadi. Maka adik-adik harus menyebutkan ini garisnya apa, berada di interkosta berapa. Seperti ini interkosta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gitu ya. Oke, ini kalau kita lihat struktur yang lebih dalam lagi dari bagian atas, ya dia terletak di antara paru kanan dan paru-paru kiri. Oke, kemudian kalau kita lihat bagian-bagiannya, dia terdapat lebih kurang beberapa bagian. Ada atrium kiri kanan, ya atrium kanan, atrium kiri, atrium destra, atrium sinistra. Kemudian ada ventricle kiri kanan, ventricle destra, ventricle sinistra. Kemudian ada katup-katup. Ada katup. Katupnya itu terdiri atas dua garis pembagian secara besarnya. Ada katup atrioventrikular. Katup atrioventrikular itu adalah katup antara atrium dan ventrikel. Ada dua di sini, katup atrikuspid dan katup bikuspid. Ini dia katup bikuspid. Ini katup trikuspid, ya. Ini katup bikuspid. Bikuspid itu nama lainnya adalah katup mitral. Nah, satu lagi ada katup ini yang semilunar,
namanya ya. Nah, itu adalah katup pulmonal, ini dia, dan satu lagi katup aorta. Kalau katup pulmonal itu antara ventricle destra menuju ke pulmo, sedangkan katup aorta itu dari ventricle kiri menuju ke pulmo. Menuju ke aorta. Jadi kalau secara garis besar katup itu ada dua, yaitu katup atrioventrikular dan katup semilunar. Kalau katup atrioventrikular itu berarti katup antara atrium dan ventricle. Ada dua, sebelah kanan itu katup tricuspid dan sebelah kiri katup bicuspid atau nama lainnya adalah katup mitral. Kemudian aorta itu dari katup aorta tadi menuju ke aorta dan ke seluruh tubuh. Kemudian vena cava. Vena cava itu untuk masuk darah dari seluruh tubuh. Ya, ada vena cava superior dan vena cava inferior yang membawa darah yang berisi CO2 dari seluruh tubuh ya masuk ke jantung, tepatnya masuk ke atrium dextra. Ya, sedangkan vena pulmonalis itu vena yang mengarahkan dari paru-paru ya, dari paru-paru menuju ke menuju ke jantung. Dan satu lagi adalah arteri pulmonalis. Jadi kalau kita lihat struktur ini jelas sudah ya, jelas sudah dari gambarnya adik-adik bisa mendeskripsikan, adik-adik bisa membayangkan di mana letak katupnya, apa saja venanya, apa saja arterinya. Ya, jadi kalau vena pulmonalis, pada vena ini biasanya vena itu kan membawa darah CO2 yang kaya CO2, tapi pada vena pulmonalis ini letaknya dia dari paru-paru menuju ke jantung. Dia membawa darah yang kaya akan oksigen yang dari paru-paru menuju ke jantung nih dia maksudnya nih. Ya, vena pulmonalis sinistra dan vena pulmonalis dextra. Sedangkan arteri tadi dia membawa seharusnya kan arteri membawa darah berisi CO2, tapi pada arteri pulmonalis dia membawa darah yang kaya akan CO2 tadi yang dari seluruh tubuh masuk ke vena cava superior dan inferior, kemudian masuk ke atrium destra, kemudian ke ventricle destra, baru ke dia menuju ke paru-paru ya, menuju ke paru-paru untuk didistribusikan ke dunia luar. Nah, itu dia masih membawa darah yang berisi atau kaya dengan CO2. Nah, kalau kita lihat lebih mendalam lagi, lapisan jantung itu beserta fungsinya ada lapisan perikardium, miokardium, dan endokardium. Nah, lapisan yang paling luar itu dia disebut dengan perikardium, di tengahnya untuk kontraksi disebut dengan miokardium, dan di dalamnya itu ada endokardium. Ya, di bawah perikardium itu ada epikardium, baru miokardium. Oke, perikardium itu fungsinya apa? Melindungi jantung, menjaga bentuk jantung. Nah, kemudian mencegah pemasukan darah yang berlebih pada jantung. Oke, sedangkan miokardiumnya itu berfungsi untuk kontraksi jantung di bagian ventricle karena dia lebih tebal ya, gitu ya. Kemudian daerah endokardium itu dia melindungi rongga jantung dan katup-katup. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang dokter sebutkan tadi ya, katup atrioventrikular dan katup semilunar. Nah, otot jantung itu dia mirip dengan otot rangka atau otot lurik ya. Secara fisiologis dia bekerja seperti halnya otot polos. Jadi otot jantung itu kaya akan mitokondria, lebih kurang sekitar 25-35% sel jantung. Dan fungsinya untuk berkontraksi itu terlibat ion Ca. Jadi ion kalsium
Itu fungsinya untuk kontraksi, baik di otot jantung maupun bagian otot yang lainnya. Nah, secara fisiologi, maka kita akan berperan dan belajar tentang arus listrik dan ion-ion, bagaimana jantung itu bisa berkontraksi, bisa berelaksasi. Maka dia dipengaruhi oleh 3 ion utama. Apa saja ion untuk kontraksi dan relaksasi, yaitu natrium, kalsium, dan kalium. Yang mana yang berperan sebagai kontraksi? Setelah slide ini akan dokter bahas. Oke. Nah, ini dimulai nih ya. Jadi kontraksi itu nanti ketika sel yang pada gambar A ini sel otot jantung istirahat. Nah, artinya dia tidak berkontraksi dan tidak berdepolarisasi, berelaksasi. Artinya ion bermuatan positif berada di luar dan ion bermuatan negatif berada di dalam. Jadi ketika ion bermuatan positif dia masuk ke dalam, yang ion bermuatan negatif sebahagian pelan-pelan dia mulai keluar, ini menunjukkan bahwasanya darah mulai masuk ke otot. Nah, darah mulai masuk ke otot jantung. Ya, semakin banyak darah itu masuk ke otot jantung, semakin banyak ion bermuatan positif masuk ke otot jantung, maka semakin banyaklah, semakin dimulailah suatu kontraksi. Ion apa yang masuk ini? Yang positif ini ion natrium. Ion natrium. Jadi ketika natrium itu berperan sebagai pacemaker, sebagai awal mulanya dimulainya suatu kontraksi jantung. Untuk kontraksi jantungnya nanti peran ion apa? Ion kalsium. Nah, makanya nanti akan terjadi dua proses di sini, depolarisasi dan repolarisasi. Depolarisasi itu penyebaran stimulus melalui otot jantung. Sedangkan repolarisasi kembalinya stimulus otot jantung untuk kembali istirahat. Stimulus yang dimaksud itu apa? Ini ion bermuatan positif. Ion bermuatan positif itu apa? Natrium. Ketika natriumnya menstimulasi sistem konduksi jantung, maka terjadilah mulai aliran darah. Ketika aliran darahnya penuh dalam otot jantung, maka terjadilah disitulah awal mulanya nanti terjadinya kontraksi. Untuk lebih lengkapnya seperti ini. Yang disebut dengan sistem konduksi jantung ya, atau sistem konduksi intrinsik. Prosesnya itu ditandai atau diawali dengan adanya pacemaker. Selanjutnya konduksi melalui sel otot terjadi secara otomatis. Nah, artinya jantung itu ketika ada masuknya ion, salah satu ion tadi natrium, kalium, kalsium, maka akan terjadinya terstimulasinya kontraksi jantung. Setelah itu terjadinya secara otomatis. Karena bayangkan aja jika jantung itu berkontraksi sesuai dengan kehendak kita, maka nanti tidak akan berjalan atau tidak akan berkontraksi otot jantungnya. Oke, mudah-mudahan mudah dipahami. Kemudian kita lanjutkan, apa saja sistem konduksi otot jantung itu? Ada nodus sinoatrial, atrioventrikular, kemudian berkasis, kemudian berkas percabangan kiri dan kanan, dan serabut Purkinje. Ini adalah berikut aliran konduksi otot jantung. Oke. Ini perhatikan benar-benar ya. Dengan mudah memahami ini, maka mudah kalian nanti baca EKG, mudah kalian memahami sistem kelistrikan jantung. Nah, dasarnya fisiologi inilah. Fisiologi bagaimana jantung itu berkontraksi, ion apa yang memicu dan berperan sebagai pacemaker-nya. Oke, nodusnya ada 5, Dr. ulang sekali lagi, sinoatrial, atrioventrikular, berkas his, berkas percabangan kiri dan kanan, dan serabut Purkinje. Oke, dah. Perhatikan gambar. Nah, dah, ini ada sinoatrial ya, sebagai pacemaker dia. Ya, nodus sinoatrial. Yang kedua ada nodus atrioventrikular. Ya, ini ada berkas his yang ketiga, ini alirannya ya, atau berkas atrioventrikular. Kemudian dia ke kiri dan kanan, berkas percabangan kanan dan kiri. Kemudian masuk ke serabut Purkinje. Nah, mulailah terjadinya kontraksi. Nah, dokter mulai ini ya. Ini di atas ini gambarnya nggak ada, tapi ionnya tadi kan sudah dokter sampaikan. Ketika masuk ion natrium, nah ini di atas ini masuk ion natrium positif ya. Ion yang bermuatan positif tadi, natrium Na+. Masuk dia ke atrium destra.
maka itulah sebagai pacemaker untuk diawali terjadinya aliran darah. Nah, ketika ion natrium tadi mengenai bagian sinoatrial, maka sistem kelistrikan itu menyebar ya. Darah juga menyebar ke atrium destra. Ya. Setelah menyebar, dia akan mengenai yang kedua adalah atrioventricular node atau nodus atrioventricular. Darah masuk ke atrium destra, ya, kemudian sistem konduksinya atau sistem listriknya mengenai bagian atrioventricular. Nah, setelah mengenai bagian atrioventricular, kemudian sistem kelistrikan ini akan dibawa ke berkas atrioventrikular. Kemudian ke percabangan kanan dan kiri, ya ini urutannya. Kemudian masuk darah itu ke serabut Purkinje, kemudian masuk ke ventrikel destra dan ventrikel sinistra, barulah terjadi suatu sistem listrik jantung. Berkontraksilah. Kontraksinya itu dipicu oleh ion kalsium. Nah, ini kalau definisinya secara umum ya, secara umum yang dokter sampaikan tadi. Kemudian serabut Purkinje mendistribusikan impuls ke ventrikel. Nah, ventrikel kemudian nanti berjumpa dia dengan ion kalsium yang ada di situ, mulailah terjadi suatu kontraksi. Bagaimana mekanismenya? Nah, ini dia. Ini kalau nggak dokter lebarkan nanti nggak jalan ini. Ini sebenarnya gambarnya ini bisa bergerak. Coba dokter lebarkan. Oke. Nah, nampak ya proses pergerakannya ya. Nah, ini proses pergerakannya. SA node dulu menyebar sistem impulsnya ya ke AV node, kemudian ke berkas atrioventrikular, kemudian berkas kanan dan kiri, kemudian ke serabut Purkinje. Dan semua itu memberikan ciri khas. Kalau ke atrium dia memberikan gelombang P. Ini bisa dilihat semua. Oke. Rekaman jantung itu yang dikenal dengan EKG, nanti mungkin ada skill sendiri yang akan membahas tentang EKG. Kemudian ada gelombang PQRST, kelainan bentuknya akan menyebabkan kelainan jantung. Oke, ion apa saja tadi yang berperan untuk EKG? Natrium, kalsium, dan kalium. Kalau natrium itu untuk memulainya suatu depolarisasi atau potensial aksi, Ca2+ untuk kontraksi, dan K+ untuk repolarisasi. Ini gambarnya tadi yang dokter sebutkan. Bagaimana ketika dia mengenai bagian SA node, maka akan terjadi gelombang P awal, kemudian dia sudah penuh atrium, maka gelombang P-nya full. Ya, kemudian dia masuk ke atrio berkas S node, AV node, kemudian berkas atrioventrikular, kemudian berkas percabangan kanan dan kiri, mulailah kompleks Q. Ya, ini PQRS. Ketika dia sudah ke serabut Purkinje semua, maka dia sudah masuk ke QRS. Nah, ini memberikan sebuah gambaran apa yang dokter sebutkan di atas tadi. Dengan adik-adik mudah memahaminya, maka mudahlah kalian nanti mengetahui, oh misalnya ada masalahnya di gelombang P, berarti masalahnya di bagian mana ya? Nah, kalian bisa tahu. Oh, masalahnya di gelombang QRS, maka masalahnya di ventricle dan sebagainya. Mudah sekali kalau adik-adik bisa memahaminya. Ini gambar lainnya, ini pemasangan EKG-nya. Bunyi jantung itu lup 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 lup. Nah, begitu terus lup 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 lup. Kalau udah mulai berhenti dah lup 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 lup. Ya. Oke, sip. Ini letak jantung kemarin untuk di skill sudah kita pelajari. Adik-adik bisa melihat gambarnya, posisinya di mana, katup aorta, pulmonal, trikuspid, dan bikuspid, beserta dengan lokasi tempat untuk melihatnya. Bagaimana siklus jantung itu? Siklus jantung itu ada dua, sistol, diastol, menggambarkan periode kontraksi dan relaksasi daripada jantung. Peredaran darah ada dua, peredaran darah pulmonal dan peredaran darah sistemik. Ya, peredaran darah
pulmonal itu dimulai dari mana? Dari jantung, arteri pulmonal, paru-paru, vena, pulmonalis, dan kembali ke jantung. Sedangkan peredaran darah sistemik dimulai dari aorta, seluruh bagian tubuh, masuk ke pembuluh darah, masuk ke vena cava, dan kembali ke jantung. Oke, ini ya. Jadi dari pulmonal itu dari arteri pulmonalis. Jantung ini jantung bagian ventricle destra ya, ke arteri pulmonalis menuju ke paru-paru, masuk lagi ke jantung, masuk ke vena melalui vena pulmonalis jantung. Itu peredaran darah pulmonal. Kalau peredaran darah sistemik itu dari jantung. Jantung di sini maksudnya apa? Dari ventricle sinistra ya. Ventricle sinistra. Kalau yang pulmonal tadi sampai vena pulmonalis jantung sampai ke atrium sinistra. Kalau yang peredaran darah sistemik dari ventricle sinistra ke aorta, seluruh bagian tubuh, masuk lagi ke pembuluh darah, menuju ke vena cava, dan kembali ke jantung bagian atrium dextra. Ini pada gambarnya, ada yang bisa perhatikan. Nah, kalau yang terulang sekali lagi, kalau peredaran darah sistemik dia dari sini ya, dari sini. Sorry, kalau ini yang peredaran darah pulmonal dari ventricle dextra ya menuju ke paru-paru ya, menuju ke paru-paru melewati katup trikuspid. Jadi ini katup pulmonal ya, melalui katup pulmonal, kemudian menuju sampai ke paru-paru, kemudian dari paru-paru melewati vena pulmonalis ya. Kalau ini melewati arteri pulmonalis, setelah dia membawa darah yang kaya akan oksigen masuk ke atrium sinistra. Itulah disebut dengan sirkulasi pulmonal. Sedangkan sirkulasi sistemik dia dari ventricle sinistra kemudian menuju ke aorta melalui katup aorta, dari aorta ke seluruh tubuh dan ke sel dan jaringan pada manusia, kemudian balik lagi melalui vena cava superior membawa kaya hasil metabolisme darah, hasil metabolisme berupa CO2 dia untuk dibuang ke udara ya, masuk ke sampai ke vena cava, sampai ke atrium destra. Itu disebut dengan peredaran darah sistemik. Oke, yang terakhir sedikit lagi, ini ada cardiac output, jumlah darah yang dipompakan oleh jantung setiap menit. Berapa jumlah darah yang dipompakan oleh jantung setiap menit? Rumusnya adalah heart rate kali stroke volume. Stroke volume itu jumlah darah yang dipompakan oleh jantung setiap detiknya. Nah, stroke volume ini konstanta, berapa nilainya? 70 mili. Berarti kalau denyut jantung kamu dalam 1 menit 100, ya, maka 100 kali 70 berarti 7.000, berarti 7 liter. Berarti dalam 1 menit darah yang dipompakan oleh jantung kamu sekitar 7 liter. Sedangkan normalnya rata-rata kita memompa darah dari jantung sekitar 5 menit ya, 5 liter. Oke, dokter rasa cukup pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti untuk selanjutnya kita lanjutkan pada kesempatan dan perjumpaan pada periode-periode dan waktu-waktu yang lainnya. Selamat belajar, semoga mudah dimengerti. Nanti rekamannya untuk dipelajari akan bisa dokter share di grup. Mudah-mudahan dapat diikuti. Sukses untuk adik-adik, jaga kesehatan. Dokter akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.